Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki di masjid ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah inayahnya, maka yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya, sebagaimana Allah berfirman kalau kita mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita akan belajar bersama. Saya diberi tema oleh teman-teman panitia, beda dukun dan ustadz. Jadi apa perbedaan antara dukun sama ustadz? Karena di era sekarang ini hampir sulit membedakan mana ustadz dan mana dukun. Apalagi sekarang pengobatan model ruqyah itu sedang ngetren. Berbeda dengan tahun 80-an. Tahun 80-an itu kalau dukun dia menggunakan istilah ruwatan, sehingga mudah dikenali karena istilahnya berbeda. Untuk saat ini istilahnya sama. Dukun juga pakai istilah ruqyah, ustadz juga pakai istilah ruqyah. Kostumnya juga sama. Bahkan yang dukun mungkin lebih serem, lebih rapi, pakai surban komplit begitu dengan tasbihnya. Sehingga membuat masyarakat yakin ini adalah ustadz, ini adalah kiai. Belum lagi kalau punya padepokan, wah ini orang hebat. Nah Bapak dan Saudara, sehingga hampir sulit membedakan mana ustadz mana dukun. Kalau tahun 80-an ada istilah ruwatan, sehingga bisa kita kenali kalau ruwatan ini jelas bukan ustadz. Ada ruwatan Sukerto, ada ruwatan Sengkolo. Kalau karena seseorang ini karena kelahirannya maka disebut ruwatan Sukerto. Kalau jodohnya seret, pekerjaan karirnya tidak lancar, mereka menyebut ruwatan Sengkolo. Sehingga mudah dikenali, oh ini bukan ustadz. Tetapi sekarang ini semuanya menawarkan karir yang lancar, menawarkan cepat dapat jodoh, menawarkan kesembuhan pada sakitnya, semuanya menggunakan istilah ruqyah, bukan lagi istilah ruwatan. Tetapi sesungguhnya yang sama hanya dalam nama, yang sama hanya dalam masalah kostum saja, pakaian. Tetapi dari sisi prakteknya jelas tampak berbeda. Nah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya saat ini orang susah membedakan mana ustadz mana dukun. Bahkan dukunnya sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah dukun.
Jadi sekarang ini dukunnya sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah dukun. Karena bersembunyi di balik nama menolong orang, di balik nama kebaikan, memberikan manfaat kepada orang banyak. Hampir semua dukun kalau ditanya, apakah Anda dukun? Jawabannya bukan. Karena dia sendiri tidak menyadari dirinya adalah dukun. Jadi dukunnya sendiri tidak sadar kalau dia itu dukun. Maka bagaimana mungkin orang lain pasiennya juga menyadari dia adalah dukun, kecuali kalau kita sudah mempelajari bedanya dukun dengan ustadz, bedanya dukun dengan betul-betul guru ngaji yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Karena sekarang ada prinsip di masyarakat, yang penting sembuh, yang penting berhasil, yang penting baik. Banyak orang menggunakan prinsip ini. Kepada siapapun berobat silahkan, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Sementara belum belajar mengenai masalah dasar-dasar akidah Islam. Maka ketika belum belajar mengenai akidah dasar tentang Islam, dia maunya datang ke ustadz, maunya datang ke kiai, tetapi ternyata datang ke dukun. Dan dirinya tidak tahu kalau itu mendatangi dukun. Lebih parahnya lagi, dukunnya pun tidak sadar kalau dirinya dukun. Nanti teman-teman bisa tanyakan kepada dukun yang dirinya dukun itu, apakah Anda dukun? Jawabannya bukan. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia, prinsipnya kalau kita mendatangi dukun, itu termasuk perkara dosa besar. Dalam bahasa Arab, dukun ini ada yang disebut kahin, ada yang disebut arraf, ada yang disebut sahir. Semuanya adalah dukun. Prinsipnya adalah man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun atau arraf atau tukang ramal, maka kalau dia membenarkannya, dia percaya, sudah kufur dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kufur dengan ajaran Nabi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini menjadikan kita kufur tanpa sadar karena kita tidak tahu bahwasanya yang didatangi tersebut adalah dukun. Bahwa doktrin yang disampaikan kepada kita adalah keyakinan dan doktrin dukun. Belum lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lam tuqbal sholatun, tidak akan diterima sholatnya lahu arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi dampaknya fatal kalau kita tidak bisa mengenal mana ustadz, mana dukun. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita membaca dalam penjelasan para ulama seperti Syekh Wahid Abdus Salam Bali ketika menjelaskan perbedaan dukun dengan ustadz, demikian pula Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan perbedaannya, itu tidak sama dengan di negeri kita. Karena praktek dukun di Timur Tengah itu tidak sama dengan praktek dukun di tempat kita. Ritualnya pun tidak sama. Sehingga kalau kita membaca praktek-praktek dukun di Timur Tengah, itu biasanya salah satunya misalnya ciri dukun itu menanyakan namanya dan juga nama ibunya. Dukun di tempat kita jarang yang menanyakan namanya dan juga nama ibunya. Jadi Bapak Ibu, maka salah satu ciri dukun itu ketika datang ditanya siapa namanya, siapa nama ibunya. Dan ketika seseorang sudah bertanya siapa namanya, siapa nama ibunya sebagai cara untuk pengobatan, maka itu kalau di Timur Tengah pertanda dia adalah dukun. Tetapi di tempat kita bukan itu yang ditanya kalau ciri dukun. Yang ditanya biasanya adalah hari lahirnya, neton. Jadi netune nopo. Bukan ditanya siapa nama ibunya. Ada, tetapi tidak banyak. Yang sering pertanyaannya adalah hari lahirnya apa? Netune apa? Oh, ini netune Rebu Wage. Rebu 7, Wage 4, 11. Oh, 11. Supaya sukses goleko kawelasan. Nah, ini berarti ciri dukun karena dia menggunakan
netu atau hari lahir. Lah bojomu apa? Istri saya juga Rebo Wage. Wah, ini namanya banyak sekurungan. Ora akur. Maka ini ciri dukun ketika dia sudah menggunakan neton-neton semacam ini. Padahal terkait dengan kehidupan kita tidak ada hubungannya mengenai rezeki, jodoh dan lain sebagainya, tidak ada hubungannya dengan hari lahir. Tetapi biasanya hari lahir ini banyak ditanyakan oleh para dukun. Nah, kalau kamu ingin karirnya sukses, maka jangan cuma yang netunya sama, tapi juga harus punya ritual seperti ini, ritual seperti itu untuk bisa dihilangkan sialnya. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau sudah bertanya mengenai hari lahirnya, maka saran saya jauhi, tidak usah tanya yang lain. Karena ini adalah dukun meskipun tampilannya dengan surban, dengan baju koko, pegangannya tasbih, maka itu tetap dukun. Karena membaca sifat manusia dari hari lahirnya, padahal tidak ada sama sekali hubungannya antara hari lahir dengan karir, dengan jodoh, dengan keuangan dan seterusnya. Kemudian apa lagi yang sering ditanyakan oleh mereka selain hari lahirnya? Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, dukun biasanya di dalam prakteknya itu juga menyarankan kepada orang tersebut untuk menanam sesuatu. Ini yang umum dilakukan. Meskipun tampilannya kiai, meskipun dia punya semacam padepokan, itu biasanya ngasih sesuatu untuk ditanam di pojok 4 rumah, di depan pintu. Baik yang ditanam itu pakai tulisan Islam, Arab, ataupun yang ditanam itu bukan huruf Arab. Karena di tempat kita yang terjadi biasanya orang awam akan terkecoh kalau tulisannya sudah huruf Arab. Loh, Ustadz ini kan Islami karena tulisannya Arab loh. Jadi sudah dianggap Islami karena tulisannya Arab. Orang terkecoh. Padahal Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, justru dengan tulisan Arab inilah yang sangat berbahaya bagi akidah kita. Saya pernah suatu saat di satu tempat di Sedayu, ketika pada saat itu ada seseorang yang menceritakan kepada saya salah satu ritualnya dari salah seorang kiai adalah menanam sesuatu di depan pintu. Dan yang ditanam itu adalah huruf Arab. Dia bilang dari kiai. Ini kisah nyata. Dia bilang dari kiai ditanam di depan pintu. Demikian pula belakang rumah juga ditanam di depan pintu. Ketika ditanya dari seorang ustadz, seorang kiai. Saya kemudian menyampaikan, hati-hati loh Pak, terjatuh ke dalam kesyirikan. Loh tulisannya Arab loh Ustadz. Jadi membantahnya tulisannya Arab. Maka pada saat itu yang kita lakukan adalah coba untuk digali. Ketika kita gali, kemudian kita ambil, ternyata surat Yusuf, ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, inilah yang disebut dengan Thariqatus Sufliyah. Jalan dengan cara menistakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mestinya kita letakkan di atas, itu kemudian diletakkan di depan pintu sebagai wasilah, sebagai cara untuk mendapatkan yang diinginkan. Sehingga setiap orang yang bertamu, dia akan melangkai ayat Al-Quran, yaitu surat Yusuf. Ini surat Yusufnya itu diikat ke dalam batu bata, bukan ke dalam ya, di luar batu bata. Kemudian diikat, setelah itu dikasih plastik, kemudian ditimbun di depan pintu. Bapak dan Saudara, orang awam menganggap ini sesuai tuntunan karena pakai ayat Al-Quran. Tidak menyadari bahwasanya ayat Al-Quran itu sedang dinistakan. Kalau para ulama menjelaskan Al-Quran itu tidak boleh diletakkan di bawah. Lah ini tidak cuma di bawah, dilangkai. Tidak cuma oleh tuan rumah, setiap tamu yang lewat. Tetapi tidak menyadari bahwasanya ini adalah ritual perdukunan dan bentuk menistakan ayat-ayat Al-Quran.
Kenapa? Karena sudah terkecoh dengan tulisan huruf Arab. Apalagi kalau dari Al-Quran. Maka ini Bapak Ibu yang berbahagia, jangan sampai kita tertipu dengan kostumnya, tetapi justru terjatuh kepada bentuk penistaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka kalau sudah diperintahkan untuk nanam-nanam, entah di pojok 4 atau bahkan di kuburan atau yang lainnya, maka itu adalah perdukunan. Karena biasanya nanamnya tidak harus di rumah. Kadang-kadang diminta untuk nanam di kuburan tertentu yang ditanam juga huruf-huruf Arab. Bapak dan saudara, dan ini pun bagi kita untuk mengambilnya itu agak repot. Saya pernah suatu saat di Pajangan, ada seseorang yang sakit. Nah, kemudian ketika kita tangani, salah satu pengakuan dari ibu ini, ritualnya adalah nanam di pojok 4, kemudian nanam di kuburan seseorang yang meninggalnya hari tertentu. Masya Allah, waktu itu kami dengan salah seorang kawan ke kuburan tersebut untuk ngambil itu mikir pindu. Tahu mikir pindu ya? Wah, ini kalau ketahuan orang saya gali kuburan gimana ini? Nah, maka Bapak Ibu, waktu itu kita sore-sore, sudah jelang maghrib itu sengaja cari suasana yang agak gelap supaya orang tidak melihat. Kemudian ditunjukkan satu kuburan. Di kuburan itulah ditanam. Wah, saya mikir kalau ada orang lihat, kalau yang punya kuburan lihat, dikira melakukan ritual aliran sesat. Nah, piye? Sudah, akhirnya yang satu di depan mengawasi, yang satu menggali. Untuk apa? Untuk mengambil tulisan Arab yang dulunya ditanam itu. Kita sempat tanya, dulu nanamnya di mana? Jam berapa? Tengah malam. Jadi dulu nanamnya tengah malam. Bapak dan saudara, nah kadang-kadang orang untuk melakukan hal yang semacam itu hanya karena dari ayat Al-Quran, hanya karena tulisan Arab, maka sudah dianggap sebagai ustadz. Padahal itu justru terjadi penistaan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika seorang ustadz itu ketika menyampaikan sesuatu, ketika dia mau mengobati sesuatu, dia biasanya bertanya lebih dulu, sakit apa, keluhannya bagaimana. Tetapi dukun seringkali dia sudah nebak-nebak. Bapak rumahnya di sana kan, dekat kuburan, keluarnya di pinggang kanan. Nah, dia sudah nebak-nebak. Kalau ustadz tidak mungkin dia nebak-nebak. Jadi dia merasa mengetahui perkara yang gaib. Padahal kalau kita tahu salah satu kaidah di dalam akidah, manidda'a syai'an min ilmil ghaib, barang siapa yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib, itu termasuk tauhid. Jadi tauhid itu ada 5 ya, yang paling utama. Salah satunya adalah orang yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib. Maka ciri dukun adalah dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dia mengatakan di sudut rumah itu ada kuntilanaknya. Jelas ini dukun. Karena seorang ustadz tidak mungkin akan mengucapkan kata-kata tersebut. Atau bahkan mengatakan kecelakaan lalu lintas ini diakibatkan karena ada buto hijau yang tidur di aspal, lalu kemudian gerunjal. Maka salah satu caranya adalah datangkanlah orang pintar, masukkan ke dalam botol. Lah ini jelas dukun, meskipun kostumnya adalah ustadz. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, la ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian dia datang ke rumah kita, kemudian dia mengatakan dur mulu, onten di pojok rumah, nah ini juga ada. Lalu meraba-raba, wah tengriki nggih onten. Maka ini adalah dukun. Meskipun secara zahir penampilan dan ucapannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bacaannya Al-Fatihah, tetapi kalau sudah menyebut-nyebut itu, sudah mengaku mengetahui perkara yang gaib, ini menyelisih ayat Al-Quran. Ini menyelisih
syariat Islam. Karena di dalam Al-Quran tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib dan tidak akan disingkapkan yang gaib ini. Ya, tidak akan disingkapkan yang gaib ini kepada seorang pun illa manir tadomir rasul, kecuali kepada yang diridhoi dari para rasul. Padahal sekarang ini sudah tidak ada rasul. Bagaimana dia tahu yang gaib? Pasti ini adalah kerjasama dan bisikan dari setan-setan itu yang memberitahu tentang perkara yang gaib, dan itu tidak akurat, akurat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara mudah untuk melakukan tes dia dukun atau tidak itu tanyakan pada dia. Bapak, Ibu, di pojok rumah itu kok saya sering merasa aneh ya. Lalu dia akan nerawang. Gendruwo, Pak. Lah ini dukun. Padahal yang menurut kita agak aneh itu bukan itu. Kita hanya ingin bertanya bahwasanya dia ini dukun atau bukan. Kalau Anda bertanya, Bapak ini dukun atau ustadz? Jawabannya pasti bukan dukun. Tapi cukup tanyakan saja. Di pojok rumah kok agak aneh, ada apa Pak ya? Kalau dia kemudian menyebut yang gaib, maka tidak perlu diragukan lagi, dia adalah dukun. Jadi sangat mudah untuk mengetahui dia dukun ataupun bukan. Yang bagi orang awam kadang kesulitan dia ini dukun atau bukan. Kemudian juga tanyakan kepada dirinya, apakah Bapak Ibu bisa memiliki kesaktian atau kebal senjata, atau bisa mengobati dari jarak jauh misalnya. Kalau dia mengatakan ya, maka dia juga dukun. Karena banyak orang yang salah di dalam bertanya, apakah Bapak dukun atau bukan? Ibu dukun atau bukan? Pasti dijawab bukan. Tapi pertanyaannya jangan itu. Bisakah Anda mengobati dari jarak jauh? Bisa. Ini dukun. Karena secara hissi, secara indrawi, secara ilmiah tidak mungkin bisa menyembuhkan dari jarak jauh. Kalau kemudian ternyata dia mampu menyembuhkan dari jarak jauh, maka melibatkan bangsa jin. Sehingga tidak perlu repot-repot untuk konsultasi kepada siapa dia dukun atau bukan, tapi cukup berikan pertanyaan-pertanyaan yang hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh manusia normal. Karena ustadz-ustadz itu adalah manusia yang normal. Sementara mereka para dukun itu manusia yang tidak normal. Nah sekarang ini istilahnya kebalik. Mereka disebut paranormal. Lalu kita apa? Jadi mereka disebut paranormal. Lalu kita apa? Padahal mereka yang tidak normal. Karena manusia yang normal itu tidak mungkin bisa melihat bangsa jin, tidak mungkin mengetahui yang gaib. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis, jin dan pasukannya mampu melihat manusia, sementara manusia tidak mampu melihat mereka. Al-Quran sudah menyebut begitu, bahwasanya jin, iblis dan pasukannya mampu melihat kita, sementara kita tidak mampu melihat mereka. Ini ayat Al-Quran, kebenarannya mutlak. Tidak mungkin ayatnya salah, pasti ayatnya benar. Maka kalau ada manusia yang mengaku melihat mereka, itu tidak normal. Karena tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Tetapi tidak tahu kenapa kok istilahnya malah paranormal. Padahal mereka tidak normal. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya kalau ada orang yang mengaku melihat bangsa jin, sebagaimana pernyataan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka diragukan keimanannya. Jadi kalau mengaku melihat yang gaib, mengaku melihat jin, melihat setan, maka diragukan keimanannya. Maka kalau kemudian mereka ini mengaku seperti itu, jelas diragukan keimanannya. Artinya apa? Akidahnya rusak. Karena kalau orang yang akidahnya benar, itu tidak mungkin untuk bisa melihat hal-hal tersebut setiap saat, apalagi itu sering dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kalau yang secara syariah? Ini hanya sebagian saja ya, sebagian dari ciri yang dia merupakan dukun.
Sebenarnya masih banyak ciri yang lain. Tetapi kita akan sampaikan dulu bagaimana kalau ustadz. Kalau tadi dukun ya, mengaku mengetahui yang gaib, dukun. Kemudian apa lagi tadi? Mengaku bisa mengobati jarak jauh. Kemudian apa lagi? Meminta nanam-nanam sesuatu. Apa lagi? Masih ingat? Menanyakan hari lahirnya atau netunya. Bapak dan saudara yang berbahagia, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau ustadz? Ini jelas berbeda. Dari cara pengobatannya pun berbeda. Kalau dukun biasanya tidak menjaga diri terhadap lawan jenisnya. Kalau ustadz dia akan menjaga diri. Dukun biasanya kalau menangani lawan jenisnya, dia tidak pakai mahram pun mau. Tidak pakai mahram. Jadi perempuan dia tangani satu kamar berdua mau, itu dukun. Tapi kalau ustadz tidak akan mau. Ustadz nih minta tolong diruqyah ya, berdua saja. Oh, tidak mau dia. Maka untuk mengetahui ini dia ustadz atau bukan, bisa dites itu. Pas datang, silakan masuk. Lalu kemudian ditutup, kok meneng, wah ya dukun itu. Langsung dibuka aja, tidak jadi, silakan pulang. Kenapa? Karena kalau ustadz yang paham ilmu agama, tidak mungkin dia akan berkholwat, akan berduaan dengan seorang yang berlawan jenis. Laki-laki tidak mungkin berduaan dengan perempuan. Karena dalam hadis dikatakan illa wa ma'aha dhi mahromin, kecuali perempuannya ditemani oleh mahramnya. Jadi kalau berduaan saja jelas ini dukun. Kalau ustadz dia akan minta untuk ditemani mahramnya dan tidak mau pintunya ditutup. Mesti mau pintunya dibuka kalau ustadz. Kalau dukun malah kadang-kadang cari kesempatan. Saya mau cerita lagi sedikit. Suatu saat saya pernah ke Purworejo di satu tempat, tempatnya agak jepit, agak susah dicari. Sesampainya di sana, diminta untuk nangani seorang perempuan yang sudah pergi ke 20 dukun. Dan rela untuk membayar mahal. Jadi sudah pergi ke 20 dukun, rela untuk membayar mahal. Dan beberapa di antaranya menurut pengakuan ibu dan anaknya ini, itu nyun sewu sempat dicabuli layaknya suami istri. Saya sempat kaget ketika saya mendengarkan ceritanya itu sebagai seorang laki-laki yang mestinya kuat, tetapi saya merebes milih, kok bisa gitu. Jadi masih muda itu anaknya, masih 18 tahun. Bapak Ibu, nah ketika dia bercerita seperti itu, kok bisa? Nah, dia menceritakan bahwa dukun itu bilang di perutnya ini ada pasukan jin namanya naga merah. Di rahimnya. Ini sangat berbahaya. Kalau tidak segera ditangani ini mengancam dan bisa istilahnya nyawanya terancam. Dan ini bukan cuma nyawa anak tapi juga ibunya. Apakah kamu mau ibumu meninggal dunia kalau ini tidak segera ditangani? Dan bodohnya perempuan ini dia mengatakan tidak mau. Nah kalau tidak mau ini harus segera dipadamkan. Caranya harus ditembak. Ini sungguh-sungguh terjadi. Caranya harus ditembak naga merah ini. Dan kemudian perempuan ini masih nalar, mau minta izin sama ibunya. Betul, minta izin sama ibunya. Ibunya bilang tidak boleh. Tetapi kemudian anaknya bilang, tapi ini berbahaya. Nah, dukunnya bilang juga, ini berbahaya. Nanti bisa mengancam kematian. Bahkan ibu nanti korban yang pertama. Oh, takut dia. Ya sudahlah kalau begitu. Bapak Ibu, dan terjadilah apa yang terjadi. Karena dibohongi dengan naga merah yang harus ditembak. Dan itu kemudian Bapak Ibu terjadilah apa yang terjadi. Sembuh? Enggak. Enggak sembuh. Justru malah berbuat dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berhati-hati. Jangan sampai kemudian hal-hal yang semacam ini terjadi. Kemudian lagi
Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau bersentuhan langsung maka harus dengan pelapis seperti dengan sarung tangan, seperti dengan bantal. Jadi tidak nyentuh langsung dengan pasiennya. Kalau kemudian dia nyentuh langsung mak-mek apa meneh le mak-mek itu ndak pada tempatnya, maka jelas ini bukan ustadz. Seorang ustadz tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan sentuhan pun hanya akan dilakukan pada saat itu memang diperlukan. Kalau tidak diperlukan kok dia melakukan itu, maka jelas ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Nah kemudian kalau ustadz ini ketika mau melakukan, maka syarat utamanya ada 3. Jadi syarat utamanya ada 3 ketika melakukan ruqyah. Syarat yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, antakuna bikalamillah, hendaknya dengan firman Allah. Jadi hendaknya dengan firman Allah. Kalau tidak dengan firman Allah apa? Bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah, au sifatihi, atau dengan sifat-sifat Allah. Tetapi kalau dukun itu tidak hanya dengan firman Allah. Kadang dia dengan firman Allah, dengan sifatnya, dengan namanya, tapi dicampur dengan nama yang lain. Dan itulah syirik yang sesungguhnya. Dia menyebut nama Allah tetapi menyebut nama yang lain. Silahkan dicermati nanti kalau ada dukun praktek, biasanya yang disebut atau yang ditulis dalam rajah-rajah itu ada nama-nama jin. Seperti nama yang sering muncul adalah Asyatat. Kemudian yang muncul lagi misalnya Ya Solun, Sol Asun, Ikhrisa, Jirisa, Yayani, Tarkobin, Barhasin. Ini semua nama-nama jin. Maka kalau Anda menemukan nama-nama ini, baik itu digantungkan di atas pintu, biasanya orang di sekitar kita banyak yang nempel di atas pintu atau juga di warung-warung misalnya, maka itu adalah nama jin sebagai kode untuk memanggil mereka. Maka seorang ustadz ketika melakukan ruqyah tidak mungkin menyebut nama-nama tadi. Lah kok tadi nyebut ini saya ngasih tahu. Jadi saya ngasih tahu. Jadi ada nama-nama Yayani misalnya. Ini nama jin. Kalau barangnya hilang biasanya yang diminta untuk disebut itu ada 2. Tarkobin sama Barhasin. Jadi kalau ada orang tanya ke tokoh misalnya, Pak barang saya hilang. Oh biar ketemu maka sebutlah nama Tarkobin sama Barhasin sebanyak 100 kali. Tarkobin Barhasin gitu kan disebut sampai 100 kali. Itu sungguh-sungguh terjadi begitu memang prakteknya. Tapi ingat saya tidak ngomong komplit ini ya, nanti diprakteknya malah tadi dukun ini. Nah, ketika sudah disebut sebanyak 100 kali, kemudian biasanya membaca salah satu ayat di surat Al-Baqarah. Ayat 148 biasanya. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lu kan pakai ayat Al-Qur'an. Betul pakai ayat Al-Qur'an, tetapi tadi yang disebut adalah nama jin. Dan nanti prakteknya masih ada yang lain ya. Jadi ini tidak saya sebut semua, nanti tidak gue praktek. Maka kalau sudah menyebut nama-nama tadi, jelas ini adalah praktek perdukunan. Ustadz enggak. Ustadz hanya menyebut nama, tadi firman Allah, kemudian apa lagi? Sifat Allah, atau juga namanya, atau dengan doa-doa yang maksur dari Nabi. Itu kalau ustadz. Tapi kalau dukun, nama-nama tadi disebut. Nah kalau Jawa nama yang disebut bukan Tarkobin, bukan Barhasin, bukan Sol Asun, Ya Salon, Ikhrisa, Jinrisa, Syatat, bukan Jal-Jalut, bukan itu yang disebut. Kalau Jawa biasanya kiblat papat limo pancer kakang kawah adiari-ari. Nah ini Jawa. Kalau sudah menyebut begitu dukun dia. Atau kalau tidak begitu biasanya Nyai Among, Kiai Among, inggi gilu tak sangoni ketan kolak sego golong apem. Sudah begitu dukun ini. Iki gilo putuku momongan cedak-cedak rezeki aja dimomong cedak kali aja dimomong cedak geni. Lah ini dukun. Bapak Ibu, meskipun tadi tampaknya seolah-olah yang diucapkan adalah perkara yang baik. Apalagi kalau sudah pakai syarat. Syaratnya beras karo uyah. Kalau kemarin yang sempat viral itu sego kuning atau beras kuning? Ya, nasi kuning ya, nasi kuning. Kemudian membaca doa tertentu misalnya, ketika banyak angin gede.
biasanya menyebut nama dewa. Nyai Maruto, Kiai Maruto iki gilo tak sangoni beras uyah, sego kuning, liwato dalan gede ojo liwat kene, liwat. Nah itu sudah. Itu yang Jawa begitu. Kalau yang Arab enggak. Tapi kalau ini jelas ketahuan, teman-teman langsung tahu ini bukan dari Islam karena lafadznya sudah nampak. Tapi kalau yang pakai lafadz Islam tadi kan banyak orang yang terkecoh. Bapak Ibu yang berbahagia, tetapi memang kadang-kadang meskipun sudah nampak lafadznya, orang di tempat kita biasanya ndak peduli, sing penting mari. Coro Islam tinggu, coro Jawa tinggu. Cara Islam tinggu, dukun tinggu, pokoknya kabeh wong tua tinggu. Biasanya prinsip ini prinsip yang tidak benar. Mestinya kita harus berobat dengan sesuatu yang diizinkan dan sesuatu yang halal. Tadawau, berobatlah. Fala tatawa, dan janganlah berobat bil haram dengan sesuatu yang biharamin, dengan sesuatu yang haram. Karena cara-cara tadi adalah sesuatu yang haram. Nah, syarat yang kedua dalam ruqyah itu adalah yaitu dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang bisa dipahami maknanya. Jadi kalau dia dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja asal maknanya dipahami, maka syarat maknanya dipahami ini bisa didengar. Kalau bacaannya komat kamit tidak bisa didengar, maka dia adalah dukun. Maka pembeda praktek dukun dengan praktek ustadz itu adalah suaranya bisa didengar oleh orang lain dan suaranya tidak bisa didengar oleh orang lain. Maka kalau ustadz ketika membaca terdengar, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, terdengar. Tapi kalau dukun enggak terdengar. Tahu-tahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah sik mau apa? Jadi sebagian dimunculkan, sebagian hidden, disembunyikan. Nah, ini hati-hati dengan yang disembunyikan. Bisa jadi sesuatu yang ucapannya, lafadznya tidak bisa dipahami maknanya. Karena seringkali di dalam praktek perdukunan menggunakan ucapan-ucapan yang tidak kita mengerti maknanya. Seperti misalnya caleng gonteng manggut-manggut orang inang nguraudut, itu maknanya apa? Ada yang tahu maknanya? Saya pun iso ngucap ora dong itu. Maka ketika sudah menyebutkan caleng gonteng manggut-manggut orang inang nguraudut itu tidak paham maknanya apa itu, karepe itu dukun. Meskipun ketika mengucapkan itu tidak akan disuarakan keras. Caleng gonteng manggut-manggut orang inang nguraudut. Setelah itu la haula wala quwata, keras. Maka kita harus berhati-hati kalau suaranya sudah lirih. Andai pun suaranya keras, ketika ada sesuatu yang maknanya tidak jelas, maka kita patut curiga itu adalah dukun. Jadi kalau suaranya keras, maknanya tidak jelas, patut curiga itu adalah dukun. Baik dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja, tidak ada masalah selama maknanya bisa dipahami. Termasuk biasanya dalam rajah-rajah yang digantungkan itu maknanya tidak bisa dipahami. Bahkan orang yang pintar membaca menulis pun tidak mampu untuk membacanya. Maka kalau teman-teman melihat tulisan Arab diminta untuk dimasukkan ke gelas untuk diminum atau digantungkan, maka itu ciri perdukunan. Apalagi begitu dibaca kita tidak bisa membaca, adanya kotak-kotak segitiga, huruf kebalik-kebalik. Termasuk prakteknya misalnya kulhu sungsang, baca kulhunya di balik, atau yasin balik, yasinanya tidak dari depan tapi dari belakang. Maka ini sudah ciri perdukunan. Dan itu banyak dipraktekkan. Yang mempraktekkan adalah kaum muslimin, bahkan tidak sedikit yang bergelar kiai. Kiai, saya minta amalan. Oh ya, kalau kamu pengen sukses karirmu, baca kulhu balik. Dibaca itu, diamalkan itu. Padahal ini adalah praktek perdukunan dan termasuk bentuk penistaan ayat Al-Quran. Termasuk mengubah kalimat dari tempatnya yang mestinya dibaca dari depan, dibaca dari belakang, tidak pada tempatnya. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu, kalau praktek ustadz, bahwa ketika melakukan ruqyah atau ketika melakukan pengobatan, maka pengobatan tersebut ketika terjadi, ketika bisa melakukan proses ruqyah, itu terjadi dengan takdir Allah.
bukan ustadznya yang hebat, bukan ustadznya yang ampuh. Maka tidak ada ustadz yang bisa menangkap jin, tidak ada ustadz yang bisa menyakiti jin. Ustadz itu bisanya cuma berdoa. Jadi ustadz itu bisanya cuma berdoa, adapun Allah yang mengabulkannya. Tetapi kalau sudah orang ini mengatakan jinnya sudah saya kerangkeng, ini dukun. Niki sampun kula pageri, ini dukun. Karena ustadz itu tidak bisa mageri, ustadz tidak bisa nangkep jin, tidak bisa. Dan ini sudah menyalahi ajaran Islam kalau sudah nangkep jin. Nabi SAW sendiri pernah menangkap ifrit di Masjid Nabawi, hendak diikat di tiang masjid, tetapi ingat dengan doa Nabi Sulaiman, maka ifrit itu dilepaskan. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim mim ba'di. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku suatu kerajaan yang tidak seorang pun Engkau berikan sesudahku. Maka tidak ada seorang pun yang seperti Nabi Sulaiman, yang bisa menundukkan, yang bisa mengendalikan bangsa jin. Tidak ada. Maka ketika Nabi ingat doa itu, dilepaskan. Sehingga doa Nabi Sulaiman ini tetap berlaku bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi pun tidak jadi ketika mau mengikat ifrit di tiang masjid. Maka kalau kemudian ada orang yang mengaku mengikatnya, mengaku mageri dan seterusnya, menangkap, masukkan ke dalam botol dan seterusnya, ini tidak sesuai dengan doa Nabi Sulaiman. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai masyarakat awam mestinya juga pilihlah kalimat yang pas kepada para ustadz yang mereka melakukan praktek ruqyah. Karena kadang-kadang kalimatnya tidak pas. Saya sendiri kadang sering dimintai pertanyaan dan juga pertolongan dengan kalimat yang tidak pas. Ustadz tolong dibersihkan nggih. Lalu kita bacakan surat Al-Baqarah misalnya. Karena rumah kan, kata Nabi, inna syaiton yang firu mim baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu akan lari pada suatu rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, lalu kemudian orangnya tanya lagi, Ustadz ini sudah bersih nggih? Loh emang kita tahu. Kita tidak ngerti dah bersih apa belum. Kadang-kadang pertanyaannya juga keliru. Sudah bersih apa belum? Emang kita cleaning service. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan cleaning service. Kita tidak ngerti. Setelah itu kemudian kadang-kadang ada orang kesurupan. Lalu kemudian kita ruqyah, sudah sadar, nyuwun sewu Ustadz, sekalian nyuwun dipun pageri nggih. Emang kita tukang las. Diminta untuk bikin pager. Itu kadang-kadang karena mereka awam itu tidak bisa membuat satu pernyataan yang tepat. Mestinya Bapak Ibu ketika sudah sadar tanya apa yang perlu dilakukan biar tidak kesurupan lagi, kan begitu. Tetapi kadang-kadang yang disampaikan, nyuwun tulung Ustadz niki dipageri. Pada ke tukang las. Jadi kalau tukang las kan langsung dipageri deh, pakai apa bajaringan atau apa. Jadi ini kadang-kadang fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Dan masih banyak yang lain. Kalau kita melihat apa perbedaan antara ustadz dengan dukun. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya juga kalau dukun dia menyarankan amalan-amalan tertentu dengan hitungan-hitungan yang tidak wajar. Misalnya dengan membaca surat Yusuf sekian kali. Sampai 100 kali, 200 kali. Maka kalau amalan ini tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, maka meskipun gelarnya ustadz, gelarnya kiai, punya padepokan apalagi, semakin meyakinkan kita bahwasanya itu adalah dukun. Tidak usah ragu, tinggalkan. Jadi tidak usah ragu, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan, itu yang terjadi adalah justru disukai oleh setan. Ingat salah satu buku yang membahas tentang madakhilus syayatin atau pintu gerbang setan, itu salah satunya adalah ketika kita melakukan amalan yang tidak dituntunkan.
Maka kalau sudah menganjurkan amalan-amalan yang tidak dituntunkan, maka perlu kita jauhi. Meskipun itu lafadznya adalah tahlil, meskipun lafadznya adalah tasbih, meskipun lafadznya adalah kulhu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita beramal wajib satu ikhlas karena Allah, dua sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi mereka mengamalkan ikhlas tetapi tidak sesuai tuntunan. Pastikan kita amalkan ikhlas tetapi juga sesuai tuntunan. Karena sesuatu yang tidak sesuai tuntunan bukan mendapatkan ridho Allah tetapi malah disenangi oleh setan. Karena sesuatu yang tidak dituntunkan itu lebih disenangi oleh setan daripada maksiat. Karena ketika orang melakukan sesuatu yang tidak dituntunkan, yang seolah-olah itu ibadah, itu susah dinasehati. Tetapi kalau orang yang bermaksiat, itu dia sadar dirinya terjatuh dalam kesalahan. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami apa perbedaan antara dukun dengan Ustadz. Mudah-mudahan sudah menjadi gambaran. Tanyakan saja, mampukah mengobati jarak jauh? Tanyakan bisa melihat yang gaib? Tanyakan bisa memindahkan penyakit? Jika itu semua dijawab iya atau salah satunya, maka itu adalah dukun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.